Pemirsa Nasional TV dimanapun berada, kita lanjut diskusi kita saat ini kaitannya dengan perizinan. Nah, saya kasih kesempatan kepada Pak Haji Yusuf Hidayat. Monggo Pak Haji Yusuf Hidayat mungkin bisa menambahkan. Terima kasih, ya. Semuanya tadi sudah dijawab sama Pak Parmin. Ya. Jadi sudah habislah untuk saya. Dan itu kasihan untuk penegakan perda yang seperti itu. Sangat kasihan gitu. Masyarakat yang tidak paham cuma ngalor ngidul ngetan ngulon, kasihan. Ya mohon maaf tadi sudah dijawab semua sama Pak Parmin. Nah, makasih. Baik, saya kembalikan Mas Antonio Cornelis. Ya, tadi Pak Parmin menyampaikan bahwa pemberitahuan ini kan sangat penting. Nah, terkait dengan penegakan hukum. Walaupun ini tentunya wilayah Satpol PP dalam penegakannya kan begitu. Akan tetapi kan harus ada sinkronisasi data-data usaha-usaha yang di masyarakat ini kan harusnya kan ini Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu ini punya data yang itu kemudian disodorkan, disinkronisasikan kepada Satpol PP kan gitu, biar tidak salah alamat. Nah, ini bagaimana Mas Anton ini? Monggo. Baik, terima kasih. Ya, memang kalau saya sampaikan Pak Parmin. Jadi gini Pak, kami memang saya akui mungkin data ini adalah suatu hal yang sangat penting dimanapun. Maka kami tadi kami sudah habis diskusi juga rapat. Kita merencanakan membangun sistem informasi reklame. Jadi nanti di sistem itu kita pakai semua akan terkoneksi. Baik pembayaran pajaknya, baik nanti orang mengajukan izin, jadi akan terkoneksi. Ini masih dalam proses membangun sistem itu. Mungkin dalam waktu dekat ini kita akan segera sosialisasikan ke teman-teman terutama yang pengusaha reklame. Jadi rencana kami seperti ini secara garis besar. Kalau memang jadi masalah adalah ini pajak, ini adalah izin. Mana yang dahulu? Ini yang jadi permasalahan, kadang orang ngomong sudah bayar pajak, kok tiba-tiba ditebak. Alasannya adalah tidak punya izin. Maka itulah yang menjadi permasalahan utama kami dari tahun ke tahun. Dari situlah kami akhirnya mengambil langkah. Kita akan membangun sebuah sistem informasi reklame. Jadi satu data terpadu, Pak. Biar sesuai dengan nama dinasnya gitu. Jadi mulai datanya, makanya konsepnya kenapa seperti yang disampaikan Pak Parmin, kenapa DPMTSP kemudian Satpol PP harus memang sinkron dari segi data. Memang kalau saya bilang kita kan kadang tidak bisa mengukur orang ini dari mana kita tahu dia itu melakukan izin kalau orang itu tidak mengajukan, kan gitu yang pertama. Sedangkan kalau saya bilang reklame di Banyuwangi ini, kalau antara izin yang tidak berizin mungkin sudah Pak Fon sudah paham. Artinya menurut Mas Anton tadi mengatakan bahwa data itu kan penting. Manakala kita tidak tahu data, maka kan dalam tanda kutip itu ada pelaku-pelaku yang nakal kan seperti itu, botong lah istilahnya. Gitu Pak Parmin ya. Betul. Dilanjut Mas Anton. Jadi kami rencana memang di konsep sistem kami nanti Pak, itu nanti kan memang bisa diakses secara publik. Jadi orang itu bisa tahu baliho ini berizin apa tidak berizin. Milik siapa? Milik siapa, nanti informasi sudah tertera di sistem itu. Nah itu SIP-nya. Standar informasi. Memang kita bangun, namanya nanti sistem informasi reklame. Kita bangun sistem itu sedemikian rupa. Jadi harapan kami nanti pengusaha lagi tidak lagi bingung. Saya ini gimana? Cara ngajukan izin kami gimana? Nanti untuk ketika dia persyaratan seperti apa, dia bisa ngecek lokasinya, bahkan lokasinya seperti apa, itu harapan kami Pak ke depannya. Maka di sistem kami memang terkait orang mengajukan izin, orang membayar pajak, nanti akan terkoneksi. Terkoneksi Pak. Ketika orang dia tidak akan bisa mendapatkan izin kalau belum bayar pajak. Sama juga sebaliknya, dia tidak akan bisa bayar pajak ketika dia tidak mengajukan izin. Maka disitulah nanti sistem ini akan kita bangun seperti itu Pak. Bahkan nanti Satpol PP bisa ngecek. Bahkan rencana kami nanti di sistem ini kita buatkan aplikasi, orang cuma scan barcode sudah tahu. Artinya ini kan nanti mengikis pelaku-pelaku usaha yang bodong itu Karena dalam tanda kutip usaha bodong ini kalau
biasanya kan dalam tanda kutip bisa nakal kan itu ya. Artinya bagaimana cari aman agar kalau reklame itu ya biar aman kan itu. Sementara di perizinan tidak terdata. Ya. Lah, oleh oknum-oknum misalkan bisa dimanfaatkan kan, kira-kira seperti itu. Betul. Baik, sebagai closing statement dalam akhir diskusi dari Mas Antonio, monggo terkait dengan apa yang menjadi tema diskusi kita kali ini, agar masyarakat, khususnya masyarakat Banyuwangi, dan tentunya ini setapal kuda ya, hampir sama kira-kira begitu. Monggo. Oke, terima kasih. Jadi untuk masyarakat Banyuwangi, khususnya yang terutama di masyarakat tapal kuda lebih umum, jadi harapan kami memang dengan adanya sistem yang baru ini, harapan kami masyarakat tidak perlu takut lagi untuk mengajukan izin. Akan tetap kita dampingi, dan apa yang perlu ditanyakan semuanya sudah tersedia di sistem yang baru ini. Maka harapan kami nanti masyarakat ketika sudah membangun, sudah nggak bingung lagi saya mau kemana. Harapan kami seperti itu, karena konsep sekarang ini lebih simpel daripada yang dulu, karena memang perintahnya Presiden Jokowi, prinsip moto kami, terutama di DPM PTSP, kami sampaikan adalah prinsip kami, moto kami sekarang adalah kami akan mengawal investasi yang ada di Banyuwangi. Terima kasih. Baik, kembali ke Pak Parmin sebelum closing statement menanggapi Mas Antonio tadi selaku yang urgent ini, selaku data ini, tentu tahu ini mana yang bodong dan yang benar-benar legal, kira-kira begitu. Nah, agar artinya apa, bahwa biar hal-hal yang negatif itu biar tidak dijadikan sebuah kepentingan-kepentingan yang sifatnya merugikan kan gitu. Monggo Pak Parmin. Terima kasih. Kami tidak negatif thinking. Saya positif thinking terhadap apa yang diharapkan, yang akan dilaksanakan, yang menjadi cita-cita dari atau harapan dari DPM PTSP. Tapi satu yang perlu ekstra pendataan tentang baliho, diakui atau tidak, ini tadi sudah sedikit mengakui sebenarnya, banyak baliho berkeliaran di Banyuwangi yang bodong. Enggak tahu tuannya ini. Enggak tahu tuannya. Kalau mau nyurati ke siapa? Kemudian, mengapa ini tidak diturunkan? Satu. Yang kedua, saya khawatir di baliho bodong ini karena di belakang ada oknum keluarga para pejabat atau mungkin oknum pejabat itu sendiri melalui orang lain, sehingga tidak punya nyali Pol PP, DPM PTSP untuk mendata agar baliho diturunkan. Nih. Kemudian yang ketiga, saran saya sebagai masyarakat Banyuwangi agar pendapatan asli daerah naik, antara 3 institusi dalam birokrasi Banyuwangi, Bapenda yang tahu bayar pajak atau tidak, DPM PTSP mengeluarkan izinnya atau tidak, kemudian Pol PP sebagai penegak perdanya, ini harus menjadi satu, membangun human relation, relasi, karena ini dalam satu tubuh birokrasi. Artinya kan tadi disampaikan oleh Mas Anton bahwa data itu sangat penting, dan dengan sistem kedepannya masyarakat bahkan akan tahu nanti ini reklame siapa, punyanya siapa, izinnya. Nah, ini kan tentu ditunggu Mas Antonio. Karena ada di Undang-Undang 25 tahun 2009 di pasal 21. Bahwasanya pelayan publik ini satu, harus tahu dasar hukumnya, mengajukan izin itu. Yang kedua, persyaratan. Yang ketiga, ini yang paling penting juga, bagaimana dari dasar hukum kemudian persyaratan, prosedurnya sudah dilalui apa belum? Maka semua itu harus rasional, proporsional, prosedural, baru konstitusional. DPM PTSP Banyuwangi menjadi profesional para pejabatnya. Ini harapan dari saya, rakyat Kabupaten Banyuwangi. Baik, sebagai closing statement, ini tadi kan menanggapi closing statementnya Pak Parmin, monggo agar ini didengar oleh masyarakat secara luas. Monggo. Kepada NTP khususnya saya terima kasih, melalui NTP ini bersama kehadiran
beliau dari Dinas, DP ya. MPTSP menjadi satu momen awal pelajaran masyarakat mengetahui bagaimana OSS sampai mendapatkan NIB agar usahanya menjadi baik. Ya. Terima kasih kepada NTB. Yang kedua, mohon kepada DP MPTSP ini pendataan kembali. OSS itu diberlakukan mulai kapan? 2 Agustus atau apa? Karena data itu dinanti masyarakat. Iya, dinanti masyarakat. Ya. Dulu yang menggunakan berkas saja masyarakat masih bingung, apalagi OSS tanpa sosialisasi. Baik. Padahal anggaran untuk sosialisasi itu mestinya ada dan harus diadakan. Nah, ini saya juga minta kepada DPRD Kabupaten Banyuwangi, Komisi 1 selalu memberikan tekanan kepada pemerintah daerah, kepada eksekutif Ya. untuk menertibkan tentang peraturan daerah dan baliho yang bodong untuk ditertibkan kembali. Baik. Yang mati diberitahu, diperpanjang, Iya. kalau tidak diturunkan sendiri atau diturunkan oleh petugas. Apalagi Semoga iya. Kabupaten Banyuwangi semakin moncer dengan adanya pemerintahan yang baru ini dan penataan birokrasi yang akan datang. Terima Baik. kasih. Terima kasih. Terakhir Pak Haji Yusuf Hidayat sebagai closing statement kepada masyarakat secara luas, monggo saya Terima persilakan. kasih kepada NTV Nasional TV Banyuwangi. Tadi sudah banyak mendengarkan dari perwakilan dinas perizinan. Mudah-mudahan harapan itu kita nanti mudah-mudahan betul-betul terwujud. Ya. Tidak cuma harapan saja. Ya. Kan gitu, Pak. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Nasional TV, sebagai penghujung diskusi ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Antonio Cornelis selaku dari Dinas Perizinan ya, katakan begitu, dan Pak Suparmin sebagai praktisi hukum yang tadi sudah menggambarkan seharusnya bagaimana penegakan hukum, dan data dari Mas Antonio ini ditunggu secara masyarakat luas agar praktek-praktek yang dalam tanda kutip itu negatif bisa segera terurai kan, biar tidak memakan korban, kira-kira begitu ya. Dan terima kasih Pak Yusuf Hidayat selaku praktisi, selaku apa, pemerhati kebijakan publik ya. Kita bisa ketemu di segmen lain nanti, tentu dalam diskusi ini juga bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Pemirsa Nasional TV, kita akan ketemu pada segmen dialog selanjutnya. Dan terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir, para narasumber, dan terima kasih semuanya.